Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku punya bintang tamu yang sangat spesial, guys. Uh, Namanya adalah Beverly Caroline. Dia adalah seorang transgender. Dan kebetulan Bev ini stay di Jakarta. Ya nggak, Bev? Hai semua, iya betul banget. Aku stay di Jakarta. Oke, jadi aku bikin video ini nggak ada maksud apa-apa untuk menjatuhkan apa-apa, nggak ada sebenarnya. Tapi ini lebih kepada sharing session sebenarnya, ya nggak sih? Uh, Ya, hmm, banyak banyak dari kita yang kurang memahami apa sih itu transgender, apa sih itu transseksual, ya kan? Nah, ya, tapi sebelum aku membahas tentang Nah, bagaimana Bev perjalanan hidup Bev ya, untold story-nya si Bev ini bisa menjadi trans gitu. Aku mau kasih kalian sedikit ini ya, edukasi. Transgender itu adalah seorang yang terlahir sebagai laki-laki, namun dia berpenampilan atau berperilaku seperti perempuan ya. Itu. Sedangkan seorang yang dikatakan transseksual, dia sudah melakukan pergantian kelamin menjadi seorang perempuan ya, gitu. Jadi terkadang kan orang salah persepsi, jadi kayak transgender itu dipukul rata. Padahal nggak, ya. antara transgender dan transseksual itu beda sebenarnya. Atau kalau di Indonesia disebutnya ya sorry ya kayak waria semacam itulah, itu yang disebut dengan transgender itu kalau di Indonesia ya. Iya, emang kita ketahui sih di Indonesia sendiri tidak ada namanya jenis kelamin ketiga ya kan. Jenis kelamin di Betul Indonesia banget. itu cuma laki-laki sama perempuan gitu doang kan. Nah, Iya, perjalanan seorang Bev ini pasti nggak gampang ya kan Bev ya, apalagi sebagai orang-orang yang minoritas atau termarginalkan. Otomatis untuk menjadi seorang Bev itu nggak gampang guys. Jadi kalian perlu tahu lika-liku perjalanannya bagaimana. Being transgender is not easy ya kan. Itulah tagline kita pada hari ini. So buat kalian semuanya yang mau tahu gimana ceritanya, jangan lupa subscribe ya. Well, oke Bev, aku mau tanya nih ya. Bisa nggak sih Bev ceritain gimana awal mula Bev seperti ini? oke. Sebelumnya, hai semuanya, aku Beverly Caroline. Usia aku 23 tahun, asal Jakarta. Oke, di sini aku akan bercerita mengenai pengalaman hidup aku menjadi seorang transgender atau biasa kita kenal dengan transpuan ya. Oke. Jadi pada awalnya ketika usia 4 sampai dengan 5 tahun itu belum terlalu terlihat ya, istilahnya belum nampak. Tetapi mulai ada feel something different ya, of course. Dan itu berjalan aja gitu. Maksudnya secara secara naluriah, berjalan secara alami tanpa harus dibuat-buat gitu kan. Nah, selepas itu dari mungkin usia sekitar 5 tahun lebih gitu sampai selanjutnya memasuki sekolah dasar, mulai gitu I feel something different. Aku merasa ada kayak sesuatu yang beda aja gitu, tapi I don't know what is this. Ya aku coba untuk kayak menghold gitu, yaudah, like I'm normal gitu, sama kayak seperti anak seusia aku pada umumnya. Aku bermain, aku belajar dengan baik di sekolah, aku hidup bermasyarakat dengan baik, walaupun memang jujur banyak sekali hambatannya, terutama aku mendapatkan bullying
of course ya kita tahu deh, maksudnya orang Indonesia pasti kenal sekali dengan kata bullying, karena mungkin Apalagi itu melihat suatu hal yang berbeda dalam diri Bev. iya of Gitu kan course. ya? Maksudnya mungkin salah satu di antara kita ada yang menjadi pembuli atau yang dibully kan, Oke. gitu. Jadi pada awal mulanya Bev mulai menyadari something's wrong with yourself itu usia 3 sampai 4 tahun ya. Nah, orang tua responnya gimana? Sorry. Oh, tentunya pastinya sebagai orang tua kan mau yang terbaik untuk anak mereka. Jadi sebisa mungkin ya mengarahkan gitu ke hal yang lebih baik, bahwa hal seperti itu janganlah gitu kan, karena tidak sesuai dengan norma-norma yang ada di negara kita, di Indonesia gitu. Jadi orang tua aku pastinya mengarahkan aku sebisa mungkin bahwa itu tuh perilaku yang menyimpang. Jadi kalau bisa kamu sedikit-sedikit kurangi seperti itu sih. Kalau boleh tahu, Bev ini berapa bersaudara sih? Aku 3 bersaudara, aku anak pertama. Anak pertama? Iya. Melihat Bev sekarang ini, itu keluarga bagaimana? Saudara-saudara tentunya. Adik-adik kamu. Oke. Kalau family aku tentunya berusaha untuk lebih suportif pastinya, karena walau bagaimanapun aku tetap bagian dari mereka. Aku tetap anggota keluarga, kodrat aku tetap seorang anak. Jadi pastinya mereka sebisa mungkin menerima dengan tangan terbuka, walaupun mereka tahu memang hal tersebut dalam tanda kutip transgender itu di Indonesia khususnya masih sangat tabu untuk dibicarakan gitu, sangat sensitif ya, isu yang sangat sensitif. Jadi mereka sebisa mungkin berusaha untuk menerima dengan tangan terbuka dan pikiran terbuka, walaupun kadang masih ada miss ya, tapi it's okay, itu wajar karena kita semua kan manusia, tidak ada yang sempurna. Terus kita kembali lagi ke masa kecil. Waktu Bev merasa bahwa ada yang berbeda dalam diri Bev saat Bev usia 4-5 tahun itu, Bev merasa seorang perempuan ya, walaupun diri Bev secara fisik laki-laki. Itu bagaimana Bev menyikapi hal itu? Oke. Jadi gimana ya? Dibilang fine-fine aja tentu enggak gitu. Pasti kita melewati banyak cobaan ya. Maksudnya struggling itu pasti ada dalam proses kehidupan. Apalagi untuk saya khususnya dalam tumbuh kembang saya sebagai seorang anak beranjak menjadi remaja gitu sampai seperti sekarang ini tuh perlu perjuangan yang benar-benar ya harus kita lewati gitu dengan lapang dada dan kalau bisa maksudnya jangan mengeluh kayak gitu. Jadi pas umur 4-5 tahun itu ya seperti yang aku bilang tadi, aku ya udah gitu, aku kayak main boneka, terus main masak-masakan, something like that. Tapi aku nggak berpikir bahwa ya, itu kan mainan anak perempuan gitu. Kamu harusnya nggak main itu, kamu kan anak laki-laki, harusnya kamu main mungkin mobil-mobilan atau sepak bola yang seperti itu. Tapi aku secara naluriah gitu, dari istilahnya dari dalam diri aku sendiri kayak itu hal yang normal gitu. Aku menganggap itu hal yang normal. Dan teman-teman aku pun dari TK, SD sampai dengan SMK ya, itu semuanya mostly wanita gitu. Karena gue pikir
sesama wanita ya of course akan lebih koneksinya lebih baik lah, lebih nyambung gitu dibandingin kayak kita mungkin berteman ya kalau untuk teman dekat sama kayak lawan jenis kayak gitu kan, jadi maksudnya kayak pemahamannya kurang gitu. Kayak gitu aja sih, tapi pastilah apalagi untuk masa-masa remaja kayak SMP gitu, itu struggling banget sih menurut aku ya gitu. Terus pastikan waktu kamu kecil itu juga nggak gampang ya prosesnya untuk menjadi seorang Bev gitu kan. Pasti perjuangannya yang seperti kamu bilang tadi itu berat banget. Itu lingkungan kamu sekitar bagaimana? Terutama kamu kan sekolah itu kan tadi kan ya, di sekolah apa kamu juga diterima oleh mereka dengan baik? Oke. Jadi kalau untuk mungkin sekolah dasar ya sampai dengan SMP itu menurut aku adalah momen dan maksudnya situasi yang benar-benar sangat sulit sekali untuk aku, karena kita berada di situasi yang kita itu tidak bisa untuk menahan orang lain atau masyarakat untuk istilahnya ikut campur tangan gitu kepada privasi kita, dan otomatis kan ya itu membuat psikologi aku jadi sedikit terganggu, maksudnya dalam arti kata kayak rada-rada nggak tenang gitu, gelisah dan takut, merasa rendah diri kayak gitu. Itu benar-benar momen yang tidak akan pernah aku lupakan seumur hidup aku. Dan ya of course it's really painful, a lot of tears, and I feel really like useless. I feel like I'm ugly and people always judge just about my physical, about my voice, because I have a feminine voice kayak gitu. Jadi kayak, ih kamu nggak normal ya, kok anak laki-laki suaranya kayak perempuan sih gini gitu. Dan aku nggak tahu, maksudnya aku juga nggak tahu gitu, maksudnya kamu bicara seperti itu kepada aku, sementara aku juga nggak bisa menjawab gitu. Jadi itu membuat kayak mereka melontarkan pertanyaan-pertanyaan gitu, berbagai macam pertanyaan ke aku, tetapi aku dalam kondisi yang aku sendiri nggak tahu gitu. Aku ini ya apa sih? Aku ini pingin apa sih yang aku mau? Apa sih yang aku cari? Kayak gitu. Berarti kamu waktu sekolah juga sering mendapatkan bulian lah, semacam itu lah ya. Itu melihat hal macam itu, teman-teman selain bullying, lingkungan sekolah bagaimana deh? Oke, sebelumnya aku sangat mohon maaf jika ada kata-kata aku yang menyinggung. Aku tidak bermaksud untuk seperti itu. Sangat disayangkan sekali, khususnya ya untuk tenaga pengajar pada saat itu. Mereka kayak seolah menganggap hal itu hal yang wajar gitu, karena dalam konteks kan kayak anak kecil nih gitu, ngata-ngatain ya, bullying atau apapun itu, bahkan sampai secara fisik kayak ya udahlah gitu, wajar karena mungkin anak masih kecil gitu, lagi sedang-sedangnya nakal kayak gitu. Jadi mereka tidak take it seriously, nggak ya menganggap itu satu hal yang serius, padahal kalau kita telaah lebih dalam lagi itu sangat berpengaruh kepada mental anak dan maksudnya psikologi tumbuh kembang anak itu sendiri gitu. Ya, benar banget sih sebenarnya. Sebenarnya memang waktu kecil, waktu SD ya terutama, ketika ada seorang membuli kita, sebagai guru itu harusnya kan bisa meluruskan, ya kan, tidak malah mendiamkan semacam itu, karena gitu tadi efeknya itu ya kalau orang itu kuat, ya kan, kalau nggak kuat itu wow, dampaknya ke psikologis itu benar-benar
bukan main. Terus saat usia segitu itu Bev berteman atau bermain dengan laki-laki atau perempuan waktu itu? Lebih kemana? Oke, sejak SD ya kelas 1 aku memang, karena aku merasa bahwa aku sama dengan mereka, dalam tanda kutip wanita, jadi of course aku lebih nyaman berteman dengan perempuan karena satu koneksi gitu, jadi nyambung apa yang kita ceritakan, apa yang kita rasa gitu, dapat feel-nya, jadi nyambung dan kita bisa sejalan kayak gitu, dibanding aku berteman dengan anak laki-laki pada usia tersebut, karena kayak menurut pemahaman aku kayak anak laki-laki itu lebih terkesan kayak kasar, terus ya gampang kayak istilahnya main tangan, pukul atau apa dan sebagainya, dan gampang untuk menghujat orang lain, sehingga membuat aku sudah malas duluan untuk memulai istilahnya percakapan dengan mereka gitu. Oke. Nah, terus saat kamu sekolah, penampilan kamu sebagai laki-laki atau udah pakai baju perempuan atau bagaimana? Tentunya sebagai warga negara yang baik ya, kita kan pasti punya norma-norma gitu, norma kesusilaan terutama. Jadi pastinya ya dimana kodratnya laki-laki ya pasti harus berpakaian selayaknya laki-laki pada umumnya gitu, laki-laki normal. Jadi dari SD sampai dengan SMK aku berpakaian gitu, berpenampilan layaknya laki-laki pada biasanya. Tapi yang nggak bisa dibohongin adalah jiwanya ya gitu. Nah, terus kapan awal mulanya orang tua itu menyadari bahwa oh ternyata aku punya anakku ini berbeda gitu? Kapan orang tua mulai realize that my son was different? Okay. I think since I'm in junior high school, yes, if I'm not wrong, I have let's say special moment in junior high school. Jadi gimana ya, ibu aku waktu itu pernah lihat aku ya, mergokin aku pakai dress wanita, terus aku dandan seperti wanita gitu, dan dia mulai ya sebenarnya udah tahu, orang tua udah tahu dari aku kecil banget, bahkan dari mungkin SD ya kelas 1 udah tahu bahwa saya mempunyai anak laki-laki tetapi berbeda gitu kan, yang spesial lah, tapi ya udahlah gitu, maksudnya cuma sebatas itu, karena kan nggak ada kepikiran niatan menjadi seorang wanita kayak gitu kan. Banyak kan maksudnya laki-laki yang pemayu seperti itu, tapi dia tetap menjadi laki-laki kayak gitu. Dan ya udah setelah ketahuan pada saat itu, ya udah semuanya baik-baik aja gitu, sampai puncaknya pas aku SMK ya, aku mulai nggak bisa kayak menahan rasa kayak bahwa aku ini seorang wanita, tapi aku terjebak atau terperangkap di dalam tubuh pria kayak gitu kan. I have something wrong on my soul, on my body, like unmatched with my soul gitu. Badan aku tuh nggak matching sama jiwa aku kayak gitu. Apa aku gila atau aku memang sudah kehilangan kesadaran atau gimana gitu. Tapi di situ aku mencoba untuk kayak aku harus tetap calm down, aku harus tetap aku harus tetap kayak ya inilah realita, jadi aku nggak mau aneh-aneh gitu, aku harus tetap sekolah, menyelesaikan studi aku, sekolah aku dengan baik tanpa ada hambatan yang aneh-aneh yang macam-macam gitu. Jadi aku tahan selama 3 tahun itu pas di SMK kayak gitu. Terus waktu SMP saat orang tua ibu ya khususnya ya, mama kamu tuh
melihat kamu mencoba berpenampilan seperti perempuan, apa reaksinya awal mulanya? Marah kah? Enggak, udah nggak kaget lagi. Udah biasa aja berarti? Ya udah biasa banget mungkin. Itu kalau ibu. Nah, terus bagaimana dengan ayah? Nah, kalau ini perjuangan aku ya untuk sampai saat ini sebenarnya masih berjuang gitu untuk istilahnya membuka pikiran terutama ayah aku ya untuk mungkin lebih open, lebih terbuka masalah soal transgender, walaupun memang aku tahu itu akan sangat sulit, tetapi at least aku sudah mencoba kayak gitu. Of course dia ya pastinya apa ya, kecewa, marah, ya itu pasti it's normal gitu as a human. Ya udah, maksudnya gimana, ya aku harus hadapi kayak gitu, tapi tetap karena aku tahu kodrat aku sebagai seorang anak, walaupun aku seorang transgender or I'm a different than other boys, something like that, aku tetap kayak berusaha menjadi anak yang baik. Walaupun dari bidang akademik ya, aku biasa aja gitu. Jujur aku nggak pintar